Si paling perdana. Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Hotman Paris terhadap Rasman Arif Nasution di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis 6 Februari 2025 diwarnai kericuan hebat yang bermula dari keputusan hakim untuk menggelar sidang secara tertutup karena materi sidang dianggap bermuatan asusila. Rasman Arif Nasution menolak keputusan tersebut dan kericuan pun terjadi hingga hakim akhirnya menunda sidang. Setelah hakim meninggalkan ruang sidang, Rasman menghampiri Hotman Paris, memegang bahunya dan menunjuk-nunjuknya, mengakibatkan situasi makin tidak terkendali. Puncak kericuan terjadi ketika seorang pengacara dari tim Rasman naik ke meja hakim dan menginjak-injaknya, meskipun majelis hakim sudah meninggalkan ruangan. Video kejadian tersebut diunggah Hotman Paris di akun Instagramnya. Selamat pagi Indonesia, dan apa kabar Anda hari ini sahabat DMP? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan juga dapat menerima informasi yang faktual dan terkini dari kami. Ini adalah DMP in the Morning edisi Jumat 7 November 2025. Anda bersama saya Jordan Gozali dan berikut adalah fokus utama kami pagi hari ini. Bjorka sebut database BCA Mobile jadi target ransomware. Istana sebut Prabowo belum berencana reshuffle kabinet. Satu WNI tewas akibat helikopter jatuh di Pahang, Malaysia. Bjorka, peretas yang sebelumnya membocorkan data rahasia pemerintah Indonesia melalui akun X Bjorkanesia di platform X, mengklaim bahwa database nasabah BCA Mobile yang berjumlah 4,9 miliar menjadi target serangan ransomware dengan bukti tangkapan layar yang menunjukkan akses dan database BCA Mobile. Bjorka memperingatkan BCA dan bank-bank lain di Indonesia termasuk BSI, BNI, Mandiri, dan Bank Indonesia tentang ancaman serangan ransomware lintas negara yang berpotensi menyebabkan pembobolan besar-besaran. Meskipun kemudian Bjorka menyatakan bahwa informasi tersebut hanya berupa tebakan. Sementara itu, PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA melalui Executive Vice President Corporate Communication and Social Responsibility Hera Farin secara tegas membantah kebocoran data nasabah BCA dan memastikan bahwa data nasabah tetap aman dan terlindungi. BCA juga menyatakan telah menerapkan strategi dan standar keamanan berlapis serta mitigasi resiko untuk mencegah kebocoran data. BCA juga menghimbau nasabah untuk waspada terhadap upaya penipuan dan agar tidak membagikan informasi pribadi perbankan seperti BCA ID, password, OTP, dan PIN kepada siapapun, serta secara berkala mengganti PIN dan password mereka. Meskipun Bjorka mengklaim informasi tersebut sebagai peringatan untuk meningkatkan keamanan cyber, pihak BCA dan bank-bank yang disebutkan mempertanyakan kebenaran klaim tersebut. Sementara Bjorka sendiri menyatakan akan menunggu waktu untuk membuktikan klaimnya. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menyatakan bahwa pembentukan Badan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia diharapkan selesai dalam beberapa bulan mendatang. Pembentukan lembaga ini merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang telah disahkan dan memberikan tenggang waktu pembentukan lembaga pengawas ini hingga Oktober 2024. Proses pembentukan Badan Perlindungan Data Pribadi melibatkan beberapa kementerian dengan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan sebagai pihak utama yang bertanggung jawab. Badan Perlindungan Data Pribadi ini merupakan salah satu pilar penting dalam menghadapi tantangan keamanan digital di Indonesia yang berada di bawah pilar kelima tentang ruang digital yang berdaulat bersama dengan pilar-pilar lain seperti infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekosistem digital, dan masyarakat digital. Menkom DG menekankan pentingnya perlindungan data pribadi dan literasi digital bagi masyarakat Indonesia, mengingat bahwa setiap individu harus berperan aktif dalam melindungi data pribadinya meskipun regulasi telah ditetapkan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto belum memiliki rencana untuk melakukan perombakan atau reshuffle kabinet. Prasetyo menegaskan bahwa kabinet saat ini terus bekerja dan menjalankan tugasnya
Meskipun fakta integritas para menteri akan terus dievaluasi. Sebelumnya Presiden Prabowo sendiri telah memberikan sinyal akan melakukan reshuffle terhadap menteri yang tidak bekerja untuk kepentingan rakyat. Prabowo menekankan komitmennya untuk pemerintahan yang bersih dan bekerja untuk kepentingan bangsa dan rakyat tanpa kepentingan lain. Pernyataan Presiden Prabowo tentang reshuffle ini muncul setelah pemerintahannya melewati masa 100 hari kerja. Meskipun terdapat desas-desus mengenai reshuffle, Istana tetap berpegang pada pernyataan resmi bahwa hingga saat ini belum ada rencana perombakan kabinet. Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan sinyal positif terkait pencairan gaji ke-13 dan gaji ke-14 bagi aparatur sipil negara di tahun 2025, meskipun terdapat rencana efisiensi anggaran pemerintah. Meskipun terdapat isu penghapusan THR dan gaji ke-13 ASN yang beredar di media sosial dan rencana pemangkasan anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun, Sri Mulyani menyatakan bahwa anggaran untuk gaji ke-13 dan gaji ke-14 ASN telah disiapkan. Sri Mulyani meminta publik untuk menunggu pengumuman resmi lebih lanjut mengenai detail pencairan gaji ke-13 dan gaji ke-14 ASN. Menyatakan bahwa proses persiapannya masih berlangsung dan memberikan sinyal optimis dengan mengatakan insya Allah terkait pencairannya. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah membahas isu ini dengan Menteri Ketenagakerjaan, namun mengarahkan pertanyaan lebih lanjut mengenai detailnya kepada Menteri Keuangan. Rencana efisiensi anggaran pemerintah yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37-MK.02-2025 menargetkan pemangkasan sejumlah pos belanja, namun disebutkan bahwa rencana efisiensi tersebut tidak termasuk belanja pegawai dan bantuan sosial. Sebuah helikopter Bell 206 Longlanger mengalami kecelakaan dan terbakar saat mendarat di Bentong Pahang, Malaysia pada Kamis 6 Februari 2025. Kejadian tersebut terjadi dikarenakan salah satu baling-balingnya mengenai seorang teknisi Indonesia yang mengakibatkan kematian instan. Sementara pilot Indonesia Kustiadi berusia 44 tahun selamat tanpa cedera. Insiden tersebut terjadi sekitar pukul 10.39 pagi waktu setempat di dekat area sumber air panas di sepanjang Jalan Lama Kuala Lumpur Bentong. Petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan helikopter yang mengalami kerusakan total sekitar pukul 11 waktu setempat. Kementerian Kesehatan Malaysia mengonfirmasi kematian teknisi Indonesia tersebut. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. memberikan tanggapan mengenai pengajuan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte yang melibatkan anaknya, Sandro Marcos, seorang anggota DPR dari Ilocos Norte. Sandro Marcos sempat meminta pendapat dari ayahnya mengenai pengaduan tersebut sebelum menandatangani pengajuan pemakzulan. Presiden Marcos menjelaskan bahwa ia memberikan nasihat kepada anaknya untuk melakukan tugas sebagai seorang legislator. Ia juga menyatakan bahwa setelah pengaduan pemakzulan itu diajukan, DPR dan Senat harus segera mengambil tindakan tegas. Dewan Perwakilan Rakyat Filipina melanjutkan pemakzulan setelah 215 anggota parlemen menandatangani pengaduan yang mengutip berbagai tuduhan terhadap Wakil Presiden Sara Duterte, termasuk pengkhianatan kepercayaan publik, korupsi, kejahatan besar karena ancaman pembunuhan terhadap Presiden Marcos dan Ibu Negara Liza Arneta Marcos, dan Ketua DPR Filipina Ferdinand Martin Romualdez, serta penyalahgunaan dana rahasia Departemen Pendidikan dan Kantor Wakil Presiden. Sementara Presiden Marcos tidak menyadari bahwa putranya akan menjadi orang pertama yang menandatangani pemakzulan tersebut. Ia juga menegaskan bahwa ia tidak campur tangan dalam proses pemakzulan tersebut dan menghormati independensi lembaga legislatif. Upaya pemakzulan ini muncul di tengah ketegangan politik antara keluarga Marcos dan Duterte. Terima kasih sahabat DMP, Anda telah mendengarkan DMP in the Morning edisi Jumat 7 Februari 2025. Dengarkan selalu podcast DMP Integrated News di kanal podcast kesayangan Anda dan juga kanal YouTube kami DMP Media Network. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jordan Guzali pamit undur diri. Ini adalah DMP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat pagi Indonesia dan selamat beraktivitas sahabat DMP.